Selamat datang untuk masyarakat Indonesia. Inilah kampanye Capres dan Cawapres pada pemilu 2024. Dan inilah pasangan Capres dan Cawapres kita. Langsung saja kita panggil paslon nomor 1, Pak Manis dan Cak Mimin. Selanjutnya paslon nomor 2, Pak Prabowo dan Pak Girang. Oke gas, nomor 2 torang gas. Dan terakhir, paslon nomor 3, Bapak Janggar dan Bapak Manyun. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita saksikan para capres dan cawapres kita untuk menyampaikan program visi dan misi. Dipersilahkan dari paslon nomor 1. Assalamualaikum. Jangan lupa pilih nomor 1 pasangan Mamin, Manis dan Cak Imin. Jika nantinya saya terpilih menjadi presiden, insya Allah BBM nanti saya gratiskan. Mas Manis, sorry ya, jangan banyak omong-omong. Indonesia akan jauh lebih aman kalau presidennya saya. Udah, Mas Manis dan Pak Bowo gak usah ribut-ribut. Mending pilih saya. Jika saya terpilih menjadi presiden, nanti dana APBN akan saya fokuskan ke kampung-kampung agar lebih maju. Baik, debat capres akan segera dimulai. Dari paslon 1 memberikan pertanyaan ke paslon 3. Silahkan. Oke Pak Ganjar, pertanyaan ini mengenai kinerja Kementerian Pertahanan. Bapak waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang, berapa nilai kinerja Menteri Pertahanan yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto? 5 juga. Saya punya datanya dan akan saya sampaikan. Namun demikian, Mas Anies tentu saja ada yang ingin saya sampaikan. Ketika ingin membuat sistem pertahanan, kita maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajeb dan konsisten. Menurut saya ya Mas Ganjar, sisi kebijakan lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya naik gaji 5 kali. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Karena itu, menurut saya skornya harus di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Mas Ganjar. Terima kasih. Mas Anies gak usah takut. Disebut saja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5. Sebut saja berapa. 11 Mas, dari 100. Hari pemilu telah tiba. Semua rakyat Indonesia yang memiliki hak untuk menggunakan suaranya pun datang ke TPS dan memilih capres dan cawapres pilihan masing-masing. Mas Manis, Mas Ganjar. Sorry ya. Akhirnya pemilu kali ini saya menang. Amin. Bapak menang pemilu ini, kan Bapak sudah direstui Pak Jokowi. Pak Ganjar, kamu nggak usah ketawa ketiwi. Sana minta izin sama Ibu Megawati. Izin saya sedikit ralat. Saya minta izin kepada rakyat. Karena tuanku ya rakyat. Jabatan cuma mandat. Saya itu setia. Lihat siapa yang berjasa. Gak seperti Pak Anies yang telah mengkhianati Anda. Saya gak pernah mengkhianati. Tolong bercermin sama partai sendiri. Banyak kader dan politisi yang dipecat. Kanan kiri saya juga tinggal tunggu Pak Ganjar pergi. Masih sakit hati ya Jokowi mengkhianati PDI. Pak Prabowo, segitu hauskah Bapak untuk berkuasa, menggunakan dan menghalalkan segala cara? Pak Prabowo tidak tahan menjadi oposisi, menggunakan anak presiden untuk melangkahi konstitusi. Itu sih namanya pelanggaran etika. Anda bicara soal etika mengkhianati saya. Yang ngusung Bapak jadi gubernur DKI Jakarta siapa? Bapak nggak bisa menang kan tanpa dukungan mereka? Mau buka rahasia Kemhan? Gimana kalau lawan tahu?
boneka PDI 2.0, Ganjar Pranowo, kalah sama wali kota Solo. Waduh. Untung saya di tengah. Sebab dua orang di sebelah saya penuh dengan amarah. Pak, penting pakai omon-omon dan pasukan nangis. TikTok live dulu lah dengan pendukung si paling desak Munis. Nomor 3, menuju Indonesia gerak cepat unggul pasti, digitalisasi, birokrasi, dan pemberantasan korupsi. Wakanda nomor Indonesia forever. Seluruh umat pasti pilih nomor 1. Pak Mahfud, orang bilang Bapak peluru tak terkendali. Emangnya Bapak masih bisa dibawa PDI? Mas Gibran, maaf kalau catatan yang saya bawa bikin Mas Gibran gak nyaman. Seenggaknya saya gak bawa backingan paman. Duh, saya malah diceramain moral Cawapres nomor 1. Padahal yang nusuk pamannya sendiri kan situ. Kalau gak percaya, tanya aja sama keluarga Gus Dur. Kalau saya jadi Anda sih malu ya. Mendingan Cak Imin mundur. Prof Mahfud, mohon maaf sebelumnya. Profesor ngomongin bobotnya hukum Indonesia. Pertanyaan, dulu Menko Polhukamnya siapa? Saya Menko Polhukamnya. Saya juga pernah jadi ketua MK, DPR juga pernah. Kalau Mas Gibran, pengalamannya apa? Oh, jadi wali kota Solo. Cak Imin, ayo coba ngomong terus biar elektabilitas Amin makin tergerus. Mas Anies, masa milih wakil yang hobinya digendong? Yang bener aja, rugi dong. Suasana semakin panas ketika Capres dan Cawapres debat pada malam hari ini. Maka dari itu, sekian debat Capres dan Cawapres pada hari ini, dan sampai jumpa. 2 minggu telah berlalu. Dari hasil perhitungan suara oleh KPU ditetapkannya Prabowo 58,83%, Anies 24,49%, Ganjar 16,68%. Maka dari itu, Capres dan Cawapres yang terpilih adalah Prabowo Gibran untuk 2024 sampai 2029. Yes, akhirnya perjuangan Pak Prabowo nggak sia-sia. Yes. Apa-apaan nih? Nggak mungkin. Pasti curang. Orang melanggar HAM kok bisa menang sih? Harusnya tuh 3 yang menang. Orang di bawah PDI nggak mungkin cuma segitu suaranya. Udah jadi maca. Orang nggak punya jauh banget tuh. Lihat 58%, bro. Heran deh, suara hasil curang aja kok bangga. Nggak paham lagi dah. Semangat aja deh, 4 tahun ke depan Indonesia bakal kayak gimana? Maksudmu apa? Udahlah, gitu aja kok diributin. Lagian, kalian gak percaya sama perhitungan suara KPU. Itu udah jadi keputusannya. Siapapun yang bakal jadi presiden itu pilihan sebagian besar masyarakat Indonesia. Jangan ribut-ribut terus. Sekarang tugas kita jadi warga negara yang baik dalam demokrasi, dan jangan sampai jadi pecah belah cuma gara-gara pemilu ini. Oke?